Baik, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam pada Pak Amir Syarif selaku dosen kom- mata kuliah komputasi paralel dan terdistribusi untuk KOM A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman perkuliahan dari pertemuan 8 sampai dengan pertemuan 13. Langsung saja kita mulai. Baik, ini adalah rangkuman mencakup cloud computing, edge focused computing, dan juga security serta quantum computing. Baik, kita yang pertama komputasi modern. Jadi komputasi modern itu adalah perkembangan komputasi ya, mulai dari komputasi yang terpusat, kemudian paralel, terdistribusi, kemudian dikembangkan lagi menjadi cloud dan ditambah lagi dengan edge, fog hingga quantum. Tantangan utama ada di skala peningkatan serta kompleksitas perhitungan yang semakin besar ketika kebutuhan semakin tinggi. Kemudian juga setiap generasi komputasi hadir untuk mengatasi keterbatasan yang ada sebelumnya. Jadi jadi komputasi itu berkembang sangat pesat ya, mulai dari dia perangkat tunggal sampai dengan sekarang perangkat tunggal pun bisa dijadikan uh, virtualisasi seperti itu. Kemudian kita lanjut ke cloud computing mengenai konsep dan layanan utama. Jadi cloud computing itu adalah model penyelenggaraan layanan komputasi secara fleksibel dan scalable. Kemudian karakteristiknya dia on demand, perpeus, elastis, dan juga uh, resource pooling. Jadi kalau kita pakai cloud computing ya kita pay per use, ada yang kita bayar per penggunaan. Misalnya kita misalnya pakai API, API-nya itu disimpan di cloud ya. Infrastrukturnya tidak membebankan di perusahaan. Kemudian juga dia elastis, jadi misalnya kita mau skalasi perusahaan itu juga lebih gampang. Kita nggak perlu pikirkan lagi mengenai infrastruktur dan juga maintenance dari infrastruktur tersebut. Adapun beberapa model layanannya seperti ya ini ya infrastruktur as a service, kemudian dan lainnya ya. Oke, ini ada beberapa model. Kemudian lanjut untuk cloud development deployment models ada public ya, kemudian ada private, ada community, ada hybrid. Jadi untuk yang public ini uh, infrastruktur itu bisa dipakai oleh semua orang secara publik. Kemudian kalau untuk yang private, dia hanya bisa dipakai oleh satu organisasi ataupun satu institusi tertentu. Kelebihannya ya kontrol lebih tinggi dan lebih aman, tapi ya kita butuh mengeluarkan biaya yang lebih besar. Kemudian untuk community, ini seperti private, tapi dia gabungan dari beberapa perusahaan atau institusi. Itu makanya dia disebut dengan kelompok organisasi dengan kebutuhan yang serupa. Kemudian untuk hybrid yang paling populer sekarang, jadi dia dalamnya ada fasilitas untuk yang publik ataupun untuk yang private. Untuk fleksibilitas dia lebih optimal. Kemudian kita lanjut lagi teknologi inti cloud, kita virtualisasi, load balancing, dan juga scalability dan elasticity. Jadi dengan seperti ini maka cloud dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan atau melebarkan bisnisnya untuk skalasi perusahaan tanpa perlu memikirkan lagi infrastrukturnya. Nah, di samping itu perusahaan juga capex-nya menjadi lebih rendah ya karena nggak perlu lagi memikirkan mengenai infrastruktur yang ada. Virtualisasi ini adalah konsep dasar untuk cloud computing sehingga kita bisa memvirtualisasi satu perangkat fisik menjadi seolah-olah dia ada beberapa perangkat di dalamnya. Kita virtualisasi menjadi menggunakan VM misalnya virtual machine seperti itu. Kemudian edge dan fog computing adalah konsep dan perbedaan. Edge computing itu pemrosesan data yang sangat dekat dengan sumber, kemudian fog computing lapisan perantaranya, dan juga cloud computing itu tempat pemrosesan dan perbedaan utamanya dari lokasi komputasi, latensi, bandwidth, dan kebutuhan real time. Jadi kalau misalnya beberapa perangkat itu dia butuh koneksi real time ya. Contohnya autonomous car. Autonomous car itu mobil yang bisa bergerak sendiri ya menggunakan model tentunya untuk mendeteksi misalnya ada hambatan di depannya sehingga dia bisa menghindar. Nah, itu kan butuh sesuatu yang real time. Kalau komputasi itu kita lakukan di cloud, maka latensinya akan tinggi karena data yang dikirim dari sensor ataupun input-input yang ada di mobil tersebut untuk dikirim lagi ke cloud, kemudian diproses di cloud, baru dikirim lagi responnya ke mobil tersebut. Tentunya itu akan memakan waktu sehingga latensinya menjadi tinggi. Nah, sedangkan yang dibutuhkan itu adalah respon secara real time. Maka dari itu kita pakai edge dan fog computing di mana komputasi itu sebagian dilakukan di perangkat tepinya ataupun di sekitar di perangkat mobilnya tersebut dilakukan misalnya difilter dulu data yang dikirim sehingga data yang dikirim itu nggak semua langsung dikirim ke cloud yang membutuhkan latensi yang lama. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian untuk arsitektur, jadi dia dibagi dengan tiga lapis ya. Edge itu perangkat tepinya, kemudian fog ada penghubung antara edge dan juga cloud. Kemudian di cloud kita lakukan pemrosesan yang lebih efisien. Oke, dengan seperti ini maka kita juga bisa menghemat dari penggunaan cloud tersebut karena data yang dikirim ke sana juga tidak akan banyak. Sebagian sudah diproses di bagian edge dan fog computing.
Seperti itu. Ini ada use case utama seperti autonomous vehicle, yang seperti yang sudah dijelaskan, kemudian juga smart city, pemrosesan data sensor dalam jumlah besar sehingga data sensor itu nggak harus semuanya dikirim gitu. Dan untuk industrial IoT yang kita butuh predictive maintenance gitu. Kemudian lanjut untuk keamanan cloud dan fog edge computing, ya dengan lingkungan yang terdistribusi meningkatkan permukaan serangan. Apalagi ketika perangkat fisik itu dekat dengan pengguna, maka serangan fisik itu lebih rentan untuk terjadi. Apalagi ketika kita menggunakan cloud computing, kita sangat bergantung pada jaringan. Di jaringan tersebut itu memperluas surface ataupun permukaan serangan di mana penyerang bisa masuk melalui mana saja, misalnya pakai DDoS, ya denial of service ataupun data breach, ini pencurian data, man in the middle attack. Jadi kita seolah-olah jaringan tersebut diinterupsi oleh beberapa pihak ataupun kita masukkan malware ataupun ada privilege escalation. Jadi ada privilege yang seharusnya tidak dimiliki oleh orang tersebut tapi kemudian diakses oleh orang tersebut. Kemudian S dan juga rawan karena lebih dekat dengan perangkat fisik dan dengan jaringan publik. Jadi ketika dia diakses oleh publik melalui sebuah jaringan, tentunya itu memperluas permukaan serangan. Kemudian mekanisme keamanan yang bisa diterapkan, kita bisa pakai ini ya IAM, kita identifikasi untuk pengguna dulu sehingga kita bisa atur autentikasi dan otorisasi pengguna, mengatur hak-hak yang dimiliki oleh pengguna-pengguna tertentu. Kemudian juga ada OAuth yang memungkinkan aplikasi mengakses data tanpa berbagi password. Jadi kalau saat ini, bukan saat ini ya, dulu kita kalau misalnya setiap login tuh butuh password dan lain sebagainya. Nah, dengan OAuth ini ini salah satu teknologi yang sangat populer hingga saat ini, di mana kita bisa login tanpa menggunakan password dengan sistem OAuth ini. Nah, kemudian ada RBAC, ini pengguna diberikan role untuk akses tertentu, kemudian enkripsi. Jadi data yang dikirim itu bukan yang sebenarnya, bukan data yang bisa dibaca sepenuhnya oleh kalau misalnya diinstruksi oleh beberapa orang, kemudian juga isolasi VM dan sending box. Jadi VM atau sending box kita itu diisolasi sehingga ketika misalnya satu VM terserang malware, VM lainnya malware tersebut tidak bisa menular ke VM-VM lainnya. Kalau misalnya kita buka VM, misalnya di laptop kita ini kita buka, nggak usah jauh-jauh, kita buka pakai VMware, VMbox, kemudian kita masukkan Linux ke situ. Bahkan saking terisolasinya kita Ctrl C ya, kita copy dari Windows, kemudian kita mau paste di Linux ataupun sebaliknya, itu kita harus aktifkan dulu shared memorinya untuk bisa melakukan hal tersebut. Begitu juga ketika kita mau masukin file dari Windows kita ke virtual machine Linux kita misalnya, itu nggak semua file bisa dimasukkan, hanya beberapa file yang udah kita izinkan untuk bisa diakses. Nah, kemudian lanjut kita ada pengukuran kinerja dari sistem paralel tersebut. Ada beberapa parameter ya, ada throughput. Ini pekerjaan yang diselesaikan untuk setiap satuan waktu. Kemudian kita juga menghitung latensi, speed up ya, seberapa besar peningkatan kinerja dari sebuah sistem yang sudah paralel karena kita mau sistem tersebut memang benar-benar kinerjanya meningkat, bukan cuma menambah overhead. Kemudian efisiensi, seberapa efektif penggunaan prosesor yang paralel. Kemudian ada kita pakai Amdahl Law, batas speed up jika terdapat bagian serial. Dan juga ini ada Gustav van Law, parallelism meningkat seiring dengan skala permasalahan. Kemudian kita lanjut untuk tools dan analisis optimasi kinerja. Ini ada beberapa ya, ada Scala-Ska, Vampir, Perever, Nvidia. Kemudian ada tools lain seperti Google Nested untuk mengukur performa cluster. Jadi ini kita bisa mengukur ya high performance computing seberapa bagus performanya. Kemudian juga styling, kita bisa melihat kinerja dari GPU dan CPU dari sebuah profiling aplikasi seperti itu. Kemudian untuk quantum computing yang menggunakan qubit berbeda dengan bit klasik, dia ada superposition, entanglement, dan juga interference. Kemudian model komputasi berdasarkan manipulasi keadaan kuantum, kemudian potensi menyelesaikan masalah yang tidak efisien secara klasik. Jadi dengan quantum computing ini dia bukan cuma 0 atau satu, dia ada beberapa hal yang mungkin nggak sulit untuk diterima karena dia ada superposisi juga ya. Kita bisa antara 0 atau satu. Kalau komputasi klasik dia cuma bisa 0 sampai satu. Seperti kalau quantum computing ini dia kayak udah fusi gitu. Kalau fusi itu kan ibaratnya dalam kehidupan sehari-hari nggak semuanya cuma 0 dan satu. Contohnya ketika kita tekan rem, kita tarik rem di kendaraan itu nggak cuman
begitu kita lepas rem dia berhenti, kita tarik rem dia stop, kan nggak seperti itu. Ketika kita tarik remnya setengah, dia kendaraannya melambat. Nah, seperti itu bisa dilakukan oleh quantum computing tanpa melakukan fusi seperti itu. Nah, kemudian ada algoritma dan potensi kuantum, ada Shor algorithm, ya kita bisa melakukan komputasi dengan sangat cepat dengan adanya quantum computing ini. Kemudian ada beberapa untuk kriptografi dan juga optimasi serta machine learning. Kemudian integrasi keseluruhan konsep dari yang sudah dijelaskan tadi ya, kalau itu menyediakan skalabilitas sehingga skalabilitas perusahaan bisa lebih cepat untuk berkembang, kemudian juga menyediakan real time. Ya, kita pakai Edge dan Kiosk itu untuk supaya real time itu bisa lebih bagus. Kemudian untuk parallelism performanya lebih tinggi. Nah, keamanan dan performa adalah fondasi dari semua sistem. Kemudian kuantum itu menjadi sesuatu teknologi baru untuk melengkapi ekosistem komputasi modern sehingga kita bisa melakukan komputasi yang dengan super cepat. Seperti itu. Kemudian kesimpulannya ya komputasi modern bergerak maju. Kemudian cloud tetap menjadi tulang punggung, tapi Edge dan Fox juga semakin penting ya tadi untuk real time. Kemudian pengukuran itu untuk memastikan evaluasi dari kinerja yang telah ada. Kemudian quantum computing yang masih dikembangkan itu membuka paradigma atau pemikiran baru mengenai komputasi. Oke, jadi komputer itu terus berkembang dan juga terkoneksi. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.